Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Universitas Nusa Mandiri. Kembali bersama saya, Johan Hendry Prastio, dosen dari Bisnis Digital. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang wewenang dan delegasi. Wewenang merupakan hak untuk membuat keputusan tanpa persetujuan dari manajemen yang mempunyai jenjang lebih tinggi dan menuntut kepatuhan dari pihak yang lain. Menurut Handoko, wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang. Dua pandangan tersebut adalah teori formal dan teori penerimaan. Teori formal. Teori ini berpandangan bahwa wewenang adalah dianugerahkan. Wewenang ada karena seseorang diberi atau dilimpahi dan diwarisi hal tersebut. Menurut pandangan ini, manajer memiliki hak untuk memerintah karena merasa pada tingkatan yang lebih tinggi, sedangkan karyawan memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Namun, berbeda dengan teori formal, teori penerimaan menyanggah pendapat bahwa wewenang dapat dianugerahkan. Teori penerimaan berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila itu diterima oleh sekelompok atau individu dan kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Wewenang akan ada apabila penerima wewenang menerima wewenang yang telah diberikan. Salah satu pendukung teori ini adalah Caspar Bernard. Menurut Caspar Bernard, seseorang akan menerima perintah apabila dipenuhi 4 kondisi, yaitu dia dapat memahami komunikasi tersebut, dia percaya bahwa perintah tersebut tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Dia meyakini bahwa perintah tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan pribadinya sebagai suatu keseluruhan yang ada dalam organisasi. Dan secara fisik serta mental, dia mampu melaksanakan perintah tersebut. Kekuasaan sering dicampur adukan dengan wewenang, meskipun kekuasaan dan wewenang sering ditemui bersama dan keduanya pun berbeda. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan atau kejadian tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi. Untuk dapat mempengaruhi bawahan agar ia mau melaksanakan suatu perintah, maka seseorang harus memiliki kekuatan ataupun power. Kekuatan tersebut adalah kekuatan paksaan, kekuatan balas jasa, kekuatan pengendalian informasi, kekuatan sah, kekuatan panutan ataupun referensi, dan yang terakhir adalah kekuasaan atau kekuatan keahlian. Kekuasaan paksaan.
Kekuasaan paksaan merupakan kemampuan seseorang untuk menghukum orang yang dipengaruhi jika tidak memenuhi atau mematuhi perintah yang dipersyaratkan. Contohnya adalah seseorang atasan memberikan sebuah perintah kepada bawahannya. Apabila bawahan tersebut tidak melaksanakan perintah dari atasannya, maka bawahan tersebut akan dikenakan sanksi berupa teguran sampai dengan hukuman. Kekuasaan yang kedua adalah kekuasaan balas jasa. Kekuasaan balas jasa merupakan kemampuan seseorang pemberi pengaruh untuk memberikan penghargaan kepada orang lain yang dipengaruhi untuk melaksanakan perintah. Contohnya adalah seorang atasan memberikan perintah kepada bawahannya, dan jika bawahan melaksanakan perintah tersebut, maka ia akan mendapatkan sebuah hadiah ataupun bonus. Kekuasaan yang ketiga adalah kekuasaan pengendalian informasi. Kekuasaan ini berasal dari pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain dan dilakukan dengan memberi atau menahan informasi yang dibutuhkan oleh pihak lain. Kekuasaan yang keempat adalah kekuasaan yang sah. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan formal yang diperoleh berdasarkan hukum atau aturan yang timbul dari pengakuan seseorang yang dipengaruhi bahwa pemberi pengaruh berhak menggunakan pengaruh sampai batas tertentu. Kekuasaan yang kelima adalah kekuasaan panutan. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Contohnya adalah si A yang memimpin banyak orang karena kepribadiannya atau karismanya. Dan kekuasaan yang terakhir adalah kekuasaan keahlian. Kekuasaan ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki seseorang. Sehingga acapkali seseorang yang memiliki pengalaman dan keahlian tertentu memiliki kekuasaan ahli dalam suatu organisasi, meskipun orang tersebut bukan seorang manajer. Jenis-jenis wewenang. Wewenang ada 3 macam, yaitu wewenang lini, wewenang staf, dan wewenang fungsional. Wewenang lini diwujudkan dalam wewenang perintah dan secara langsung tercermin sebagai rantai perintah serta diturunkan ke bawah melalui tingkatan organisasi. Jenis wewenang yang kedua adalah wewenang staf, merupakan hak yang dipunyai atau dimiliki oleh satuan staf untuk menyarankan, merekomendasikan, konsultasi kepada personalia, tetapi dalam hal ini tidak dapat memerintah lini mengerjakan kegiatan tertentu. Jenis wewenang yang ketiga adalah wewenang staf fungsional. Staf mempunyai hak untuk memerintah satuan lini sesuai dengan kegiatan fungsionalnya. Contohnya adalah seorang spesialis keamanan mempunyai wewenang untuk memerintah manajer laboratorium penelitian untuk menutup laboratorium tersebut bila ada gas berbahaya yang mencapai tingkat tertentu.
Berbicara tentang wewenang tentu tidak lepas dari masalah pendelegasian. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Terdapat 4 kegiatan yang terjadi ketika delegasi itu dilakukan. Yang pertama adalah pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Yang kedua, pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan ataupun tugas. Yang ketiga, penerimaan delegasi baik implisit ataupun eksplisit menimbulkan kewajiban ataupun tanggung jawab. Yang terakhir, pendelegasian menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapainya. Berkaitan dengan pendelegasian, terdapat beberapa alasan pendelegasian. Alasan-alasan tersebut diantaranya adalah pendelegasian memungkinkan manajer dapat mencapai lebih dari bila mereka menangani setiap tugasnya sendiri. Delegasi wewenang dari atasan ke bawahan merupakan proses yang diperlukan agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Delegasi juga memungkinkan manajer untuk memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Delegasi memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang, bahkan dapat digunakan sebagai alat untuk belajar dari kesalahan. Alasan atau latar belakang mengapa pendelegasian itu perlu dilakukan. Yang pertama adalah kemampuan seorang pemimpin yang terbatas, sesuai sifat dan kodrat manusia yang memiliki keterbatasan tentunya. Yang kedua, tugas yang terlalu banyak. Jika hanya ditangani satu orang saja, pasti berakibat pada pekerjaannya yang tidak dapat selesai secara cepat, efektif, dan efisien. Penyelesaian kerja yang terlalu lama akan menimbulkan resiko hilangnya kesempatan melakukan pekerjaan penting lainnya, perkembangan perusahaan yang terhambat, menimbulkan kekecewaan pelanggan, biaya-biaya yang relatif tinggi, dan hasil pekerjaan yang relatif sedikit. Berkaitan dengan pendelegasian, tentu juga tidak lepas dari prinsip-prinsip pendelegasian. Prinsip klasik yang dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif terdiri dari prinsip skalar, prinsip kesatuan perintah, prinsip tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Prinsip skalar. Dalam proses pendelegasian ini harus ada garis wewenang yang jelas yang mengalir setingkat demi setingkat dari tingkatan organisasi paling atas ke tingkatan paling bawah dan dibutuhkan delegasi penuh untuk menghindari gaps, overlaps, dan splits yang ada di dalamnya. Prinsip yang kedua adalah prinsip kesatuan perintah. Jadi, setiap bawahan dalam organisasi seharusnya melapor hanya pada seorang atasan. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Tanggung jawab diperlukan agar organisasi dapat menggunakan sumber daya yang efisien,
bertanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu yang diberikan kepada tingkatan paling bawah, di mana ada cakupan kemampuan dan informasi untuk menyelesaikannya. Wewenang diberikan kepada setiap individu untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkannya dengan efektif dan harus diberikan kewenangan secukupnya. Akuntabilitas merupakan tuntutan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sendiri dan bawahannya. Ada beberapa manfaat dan hambatan dalam pendelegasian wewenang. Manfaat dari pendelegasian adalah semakin banyak tugas yang didelegasikan, maka semakin besar peluang mereka untuk mencari dan menerima lebih banyak tugas yang didelegasikan. Semakin besar peluang mereka untuk mencari dan menerima lebih banyak tanggung jawab dari manajer yang lebih tinggi. Manfaat yang kedua adalah membantu karyawan untuk menerima dan mempraktikkan tanggung jawab yang diberikannya. Yang ketiga, memberi rasa percaya diri dan kemauan untuk mengambil inisiatif terhadap para karyawan. Yang keempat, keputusan yang diambil mungkin akan lebih baik apabila pendelegasian itu dilakukan. Yang kelima, pendelegasian mempercepat pengambilan keputusan. Dalam delegasi, tentu tidak lepas dari beberapa hambatan. Yang pertama berkaitan dengan manajer, dan yang kedua berkaitan dengan bawahannya. Hambatan yang berkaitan dengan manajer diantaranya adalah manajer merasa lebih bila mereka tetap mempertahankan hak pembuatan keputusan. Yang kedua, manajer tidak bersedia menghadapi resiko bahwa bawahan akan melaksanakan wewenangnya dengan salah ataupun gagal. Yang ketiga, manajer tidak atau kurang mempunyai kepercayaan akan kemampuan bawahannya. Yang keempat, manajer merasa bahwa bawahan lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas. Yang kelima, manajer takut bahwa bawahan akan melaksanakan tugasnya dengan efektif sehingga posisinya sendiri terancam. Yang keenam, manajer tidak mempunyai kemampuan manajerial untuk mendelegasikan tugasnya. Kemudian, berkaitan dengan hambatan yang terjadi pada bawahannya adalah 1. Bawahan lebih mudah pergi ke manajer untuk memecahkan masalah daripada membuat keputusan sendiri. Yang kedua, ada perasaan bahwa bawahan tersebut akan melaksanakan wewenang barunya dengan salah atau dapat menerima kritik. Yang ketiga, bawahan kurang mempunyai kepercayaan diri dan merasa tertekan bila dilimpahi wewenang pembuatan keputusan yang lebih besar. Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan baik yang ada pada level manajer maupun bawahan, perlu penanggulangan hambatan-hambatan tersebut. Di antaranya adalah kesediaan manajemen untuk memberikan kepada bawahan kebebasan yang sesungguhnya untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya. Kemudian, bawahan harus dibiarkan untuk mengembangkan pemecahan masalahnya sendiri dan belajar dari kesalahan tersebut. Kesalahan bawahan tidak menyebabkan manajer mengurangi delegasi, tetapi memberikan latihan atau dukungan yang lebih kepada bawahan.
Pengembangan komunikasi antara manajer dan bawahan akan meningkatkan saling pengertian dan membuat delegasi itu lebih efektif. Dan yang terakhir, bawahan yang didorong untuk menggunakan kemampuannya dan diberikan dukungan akan lebih bersemangat dalam menerima tanggung jawab. Dengan adanya penanggulangan tersebut, tentunya kita berharap delegasi tersebut akan menjadi efektif. Allen dalam Handoko mengemukakan beberapa teknik khusus untuk membantu manajer melakukan delegasi yang lebih efektif. Di antaranya adalah menetapkan tujuan, menegaskan tanggung jawab dan wewenang, memberikan motivasi kepada bawahan, meminta penyelesaian kerja, memberikan latihan, dan mengadakan pengawasan yang memadai. Berkaitan dengan penetapan tujuan, bawahan tentu harus diberitahu maksud dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan kepada mereka. Kemudian, berkaitan dengan menegaskan tanggung jawab dan wewenang, bawahan di sini harus diberi informasi dengan jelas tentang apa yang mereka harus pertanggungjawabkan dan bagian dari sumber daya organisasi mana saja yang ditempatkan di bawah wewenangnya. Berkaitan dengan pemberian motivasi kepada bawahan, manajer di sini dapat mendorong bawahan melalui pelatihan pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif. Kemudian, berkaitan dengan permintaan penyelesaian pekerjaan, manajer memberikan pedoman, bantuan, dan informasi kepada bawahan. Sedangkan bawahan di sini harus melaksanakan pekerjaan sesungguhnya yang telah didelegasikan. Berkaitan dengan memberikan latihan, manajer di sini perlu mengarahkan bawahan untuk mengembangkan pelaksanaan kerjanya. Dan yang terakhir, berkaitan dengan mengadakan pengawasan yang memadai, manajer di sini harus membuat sistem pengawasan yang terpercaya, sehingga tidak menghabiskan waktu dengan memeriksa pekerjaan bawahan secara terus-menerus. Dengan langkah-langkah ataupun teknik yang ditegaskan oleh Allen tersebut, diharapkan pendelegasian wewenang dapat lebih efektif dilakukan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.